Kalau kalian bertanya, apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi hukum rimba baru yang oleh Ray Dalio disebut sebagai fase ke-6, yang kembali lagi ke awal menjadi hukum rimba, yang harus kalian lakukan adalah kalian menjadi orang-orang yang berdaya. Kalau meminjam kalimat yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau kalian tidak mendapatkan keadilan, maka kalian harus memberikan keadilan. Memberikan keadilan itu bagaimana caranya? Ya berkuasa, maksudnya begitu. Berkuasa itu caranya bagaimana? Berbeda-beda. Kalau dulu pada zaman kerajaan, cara berkuasanya adalah melakukan perebutan kekuasaan dengan cara apa? Perang. Sekarang nggak ada perang. Sekarang adalah sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu melalui apa? Melalui pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan berkala. Kalau kalian ingin mendapatkan perlindungan, ingin mendapatkan keamanan, caranya bagaimana? Ingin mendapatkan keadilan, caranya bagaimana? Caranya kalian harus berkuasa. Berkuasa sekarang caranya gimana? Kalau dulu awal-awal reformasi misalnya, kalian jadi orang pintar ngomong, kalian bisa muncul, pegang mic, demonstrasi, pidato, masih bisa. Kenapa? Ya yang diharapkan adalah orang-orang itu. Orang-orang itu dianggap sebagai orang-orang yang berani, maka kemudian diagungkan oleh banyak orang. Tapi kan kemudian eranya berubah. Seperti yang kamu sebut tadi itu. Kalau tadi ada fase yang pertama apa? Fase early rise. Kemudian ada fase menuju puncak. Ada fase top, fase di puncak. Kemudian mengalami decline. Kemudian mengalami yang berikutnya adalah fase restart and transition. Transisi. Transformation. Ya, ada fase yang kelima tadi itu. Tadi istilahnya adalah istilah-istilah yang kemudian kalau kita simpulkan, ya hidup ini selalu mengalami perubahan. Kalau dulu cukup hanya dengan para intelektual, tetapi kemudian berubah. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah orang yang punya kapital, yang punya uang. Karena segala gerakan ini membutuhkan uang. Maka kemudian terjadi perubahan kepemimpinan. Kepemimpinan dari para intelektual aktivis. Nah kemudian sekarang kepemimpinannya berubah. Yang dibutuhkan adalah kapitalis. Maka yang diperlukan adalah kapitalis religius. Bukan kapitalis salah. Orang yang punya uang nggak ada salahnya. Orang yang punya uang itu penting malah kok. Untuk menggerakkan sejarah ini butuh kapital. Kalau tidak ada kapital, nggak ada sejarah. Orang-orang yang pintar-pintar dulu mimpin gerakan itu juga ada duitnya, tapi yang membiayai orang lain dengan keikhlasan. Makanya kalau di Iran misalnya, kan ada teorinya, Ali Syariati mengatakan bahwa revolusi bisa berjalan dengan 3 kekuatan. Kalau di sana dulu disebut sebagai Rawson figure yang pertama, ada intelektual yang tercerahkan. Kemudian yang kedua adalah kaum Bazari. Kaum Bazari itu pasar tuh pasar. Jadi bazar itu bahasa Persia. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi pasar. Kaum pengusaha yang punya duit. Yang membantu kaum intelektual. Kemudian yang ketiga adalah askari. Askari adalah laskar, ada tentaranya. Nah kalau kalian bagaimana? Ya kalian harus menjadi pengusaha berarti. Kalian jadi pengusaha, punya uang, uangnya kalian gunakan untuk berjuang. Perjuangan sekarang yang paling nyata, paling tinggi tingkatannya adalah perjuangan di ranah politik, merebut kekuasaan. Untuk mengamankan siapa? Mengamankan diri kalian sendiri yang tadinya tidak mendapatkan keadilan, kemudian kalian merebut kekuasaan untuk memberikan keadilan. Begitu caranya. Lah kalau kalian nggak bisa merebut kekuasaan, ya sudah mati aja. Ya, kalau kalian tidak mampu berjuang, maka mati aja. Paham? Kalau kalian tidak berani hidup, mati aja. Kalau kalian takut mati, jangan hidup. Udah, gitu. Ada pilihan nggak? Ya.